Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selalu ya Bu atas segala nikmat yang Allah berikan. Ujian-ujian yang Allah berikan tidak seberapa, tapi nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Cuman kita selalu dimanfaatkan oleh godaan-godaan setan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di antara sifat manusia ini dua. Pertama, ya'uddul masaib, suka menghitung-hitung ujian. Yang kedua, wa yansani Allah, kita suka melupakan nikmat yang Allah berikan. Banyak nikmat, tapi kita merasa kita tidak dapat apa-apa. Ujian cuma seberapa, cuman sakit rematik 3 hari cuman semua habis itu 3 hari itu kayak dibilangnya hidup saya paling susah, paling ini, paling itu. Maka Bapak Ibu tidak ada kenikmatan kecuali bersyukur. Berapapun nikmat yang Bapak Ibu dapatkan di muka bumi ini, kalau tidak bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat Allah, maka berapapun tidak akan pernah terasa nikmat. Betul? Maka jadilah kita selalu jadi orang-orang hamba-hamba yang bersyukur. Dan syukur maknanya 3 kata ulama. Di hati mengatakan bahwa Allah lah semua yang memberikan, bukan saya yang hebat, bukan kita yang hebat jemaah, bukan kita yang pintar Pak, bukan karena kita belajar, tapi Allah yang memberikan. Kasih sayang Allah. Di lisan mengucapkan alhamdulillah. Anggota badan kita ajak untuk taat. Kita sholat, kita pengajian, kita pergi baca Quran tilawah, belajar tafsir, belajar tahsin. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, nampaknya sudah agak terasa hawa-hawa Ramadan deh. Bawaannya kalau sore itu lesu aja bawaannya. Termasuk saya satu ini. Tadi kultum di Masjid Asy-Syifa RC Kamis setiap bulan genap. Jadi habis kultum sholat langsung ke sini. Rupanya terlambat juga. Jam sampai hari ini belum juga diperbaiki lagi nampaknya. Gimana ya waktu semua. Jangan-jangan tak mati jam itu dah. Jadi jamaah itu jamnya terlalu maju, di mana-mana jam itu mundur. Ganti baterai. Itu berarti baterainya terlalu kuat, terlalu maju dia ke depan. Atau jangan-jangan biar Ustaz cepat pulang ini. Jamaah udah terasa sama kita hawa-hawa Ramadan. Ya dah Bu. Udah kebayang sama ibu kolak pisang, kolak apa belum? Kalau puasa nih yang paling bahagia bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak. Sebagian bapak-bapak takut dia ketemu Ramadan. Waduh, tinggal 6 hari lagi katanya. Nggak bisa sarapan nih katanya. Dihitung-hitungnya pagi lontong. Sekarang apa Bu? Kamis. Jumat besok lontong. Hari Sabtu nanti awak nasi goreng. Hari Ahad nasi kapau. Hari Senin bubur kampiun katanya. Dan hitung-hitung sama bapak itu ada ketakutan ketemu Ramadan. Ibu kalau ketemu Ramadan bahagia apa sedih? Bapak ketemu Ramadan bahagia apa sedih? Bahagia. Masya Allah. Jadi jamaah memang kalau Ramadan datang bagi sebagian orang yang memang dia jauh ketakwaan dari Allah, ketakutannya lepas setannya katanya. Kata Nabi kan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau bulan Ramadan enggak ada ini. Sampai itu ada. Oh, seuzon Ustaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat
Nah, abwabul jannah. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidah disyayatin. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Iza, apa arti iza, Bu? Apabila. Buat Ibu takut saya lah. Iza apabila. Jaa apa? Datang. Kalau di Quran iza jaa nasrullah, langsung situ lagi ya kan. Juz 30 tuh ya. Ramadan, kalau bulan Ramadan datang, Bapak Ibu tahu di Quran nih tidak ada penyebutan nama bulan dari 12 bulan. Semulia-mulia bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, semulia-mulia bulan Rajab, tidak ada di Quran disebut. Yang disebut satu cuman Pak, apa Pak? Ramadan. Makanya kadang sebagian bapak ini ada namanya Pak Ramadan. Mas tak puasa tanda Allah alam. Jadi kata Rasulullah, kalau Ramadan datang, dibuka pintu surga lapang-lapang. Buka pintu surga. Yang masuk, ayo. Yang 11 bulan penuh dengan maksiat. Ibu-ibu gibah. Di Ramadan berkurang gibah. Gibah masih juga saat, cuman ya dikit katanya. Kalau siang masih gibah, enggak, saat rencana habis maghrib. Biar enggak rusak puasa kita. Karena kata Rasulullah kan dalam hadis itu, bukanlah puasa itu orang yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi orang yang meninggalkan rofas wal fusuk. Ya kan, kata Rasul, man lam yada' qaulaz zur wal jahl wal amila bihi falaysa lillahi hajah fi yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang tidak meninggalkan hal-hal yang bodoh dalam artian bermaksiat, ghibah, namimah, maka Allah tidak butuh puasa dia. Puasa dia selesai, pahala tidak ada. Selesai Ramadan, perangnya tidak berubah. Ada yang begitu, Bu? Tidak ada. Yang tidak ada 3 orang, berarti yang lain ada. Jadi jamaah sekalian, di Quran cuma satu disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Belum hafal Ibu lagi yang itu. Belum hafal lagi. Syahrul Ramadan, oh itu belum ya. Biasanya ngapal kan ya ayyuhalladzina amanu. Yang di bawahnya itu kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di situ diturunkan Quran. Makanya di dalam Quran itu yang ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, terus Rajab, Sya'ban, terus Pak, Sya'ban. Saya ngajak ke Bapak boleh. Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Syawal. Ulang. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada Muharram balik lagi tuh nanti. Ada Zul lain enggak, Bu? Zulhijjah ada kan? Ini cuma 12 bulan. Maksud saya tadi, Bu, biar Bapak nyambung juga. Rupa Bapak apalah itu ya kata dia. Yang tahu saya cuma bulan Juli saja. Yang tahu saya September kata dia. Bapak ini tahu, cuman dia kalah suara sama Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu bulan istimewa. Yang kata Rasulullah, dibuka pintu surga, lalu ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Makanya yang banyak setannya agak sedih dia nih, berpisah sama kawan. Sebulan cuma. Nanti 11 bulan berkoncol lagi, koncoaring lagi gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, bulan itu sebentar lagi datang. Maka daripada itu seharusnya kita bergembira. Makanya Bapak Ibu banyak sekarang undangan-undangan tarhib Ramadan.
Tarhib artinya rahaba yurahibu tarhiban, artinya lapang hati, lapang dada. Orang kalau datang tamu agung tuh senang sekali, Bu. Ibu kalau datang Pak Jokowi ke sini senang? Tapi mantan presiden ya. Tapi kalau Pak Prabowo dan juga, woi ya gila, agak lumayan lah kata dia. Ibu nggak senang dapat MBG, nggak senang? Masya Allah, nggak bisa di-stop MBG ini Pak. Ramadan pun gas terus kata dia kan. Lumayan untungnya. Jadi iya ibu. Saya tadi mengantuk ini Bu. Habis itu hilang ngantuk saya. Itulah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya Pak, 11 bulan kita tuh banyak setan seperti kita. Tapi nanti ketika Ramadan sebulan itu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu tidak dari sekarang menyiapkan hati lapang, memahami hakikat dari bulan Ramadan, maka lewat begitu saja tanpa arti. Kata Rasul, rahima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Celakalah orang yang dia mendapati bulan Ramadan berlalu tapi dia juga tidak mendapatkan ampunan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya kan kalau ceramah Kamis ini kan materi kita kan masalah adab-adab kemarin ini kan. Di antaranya kemarin 6 hal yang diharapkan. Pertama kemarin saya bahas tentang bahwa diharamkan 6 hal durhaka kepada ibu. Ada kan itu Bu, maksudnya kemarin? Tapi bulan lalu saya nggak hadir masalahnya. Saya ke Mentawai, ceramah gitu ke Mentawai. Konak badai. Selamat juga alhamdulillah. Orang samping saya muntah, saya ambilnya enggak. Karena memang belum makan waktu itu, apa yang mau dikeluarkan? Belum makan. Jadi izin saya sama Ustaz, saya tidak bisa masuk Kamis kedua ya. Terus ganti Kamis keempat, nah Kamis ketiga. Lupa Kamis keempat dan juga datang saya. Ada aja halangan. Akhirnya saya malu lagi minta undur-undur ya bulan depan aja lah. Saya lihat kali ibu tuh besok bulan depan aja lah. Apa yang masih hadir? Pokoknya ibu masih hadir. Alhamdulillah. Istiqomah. Bapak-bapak alhamdulillah. Ini bapak-bapak segini udah syukur kali gitu. Di mana-mana bapak-bapak paling susah hadir. Yang bapak-bapak yang hadir pada sore yang begini-begini, inilah bapak-bapak yang luar biasa, yang memang mereka ini jadi teladan bagi bapak yang lain. Di luar biasa, apa? Luar biasa, di dalam biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas sore ini Bu? Saya lanjutkan hadis itu, atau kita bahas Ramadan aja? Kalau Ramadan udah banyak Ustaz bahas nah. Bu? Lanjut aja hadisnya ya. Ustaz udah banyak bahas Ramadan. Asik setan ke setan aja nih Mas. Setan lepas. Wasufidati syayatin. Setan dibelenggu kan gitu kan. Tapi memang itu penting juga dijelaskan. Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi kok saya masih maksiat juga? Ya salah situ sendiri ngapain maksiat, ya kan? Jangan saya lah, yang lain. Ya, kenapa? Kata para ulama, setan yang dibelenggu waktu itu nanti setan kelas kakap. Kalau setan kelas teri dibiarkan Allah aja, biarkan aja itu. Setan yang itu tuh godaannya tak kuat. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh-solehah ini tak mempan setan teri itu. Tapi kalau yang lemah-lemah iman, setan kelas teri itu masih bisa juga menggoda dia. Makanya dia tetap jatuh dalam dosa maksiat. Ada pendapat kedua kata ulama, sebenarnya setan semua dibelenggu. Mau yang kecil, mau yang besar, semua dibelenggu. Tapi kenapa juga masih ada yang bermaksiat? Kata ulama, karena dosa kalau sudah terlampau sering dilakukan, lama-lama terbiasa dan mendarah daging dalam diri seseorang. Kalaupun tidak digoda setan, otomatis karena sudah terinstal semuanya dosa. Ibu kalau tidak biasa menguji pagi-pagi, tidak enak hidup nih katanya. Kalau orang nggak enak, kalau orang terbiasa bermaksiat, kalau dia tidak melakukan, tidak enak bawaannya. Sama juga dengan orang taat. Saya kalau tidak sholat subuh ini tidak enak hidup saya. Saya kalau tidak baca Quran sehari 2 juz, tidak tenang hidup saya. Terbiasa ya. Ibu-ibu ada sehari 2 juz? Ada?
Luar biasa juga ibu ya. Malam ada ya. Bapak-bapak ada yang sehari gojus pak? Ada? Kata bapak, bawa ke Bali, lupa Bali semua. Jamaah yang dimuliakan. Jadi itu sekilas tambahan. Nah, oke, sekarang masuk kita kepada pembahasan hadis yang 2 bulan lalu kita bahas tapi belum selesai. Perbuatan yang diharamkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Rasul bersabda, apa kata beliau? Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Ibu-ibu ada anak laki ibu durhaka sama ibu ada? Tidak ada. Kamu-kampungan sih. Kalau lagi kampung ya, udah kayak dajjal ya. Kebetulan nama dia pun Sijal pula kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat besar sekali dosa kalau anak durhaka ke ibu dibanding dosa durhaka ke ayah. Berbakti lebih tinggi ke ibu daripada ke ayah. Maka kalau berbuat dosa lebih besar efek dosanya dicatat ke ibu daripada ke ayah. Kenapa? Karena ibu dengan ayah 1:3. Ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui maksudnya. Ayah bisa mengandung? Bisa, ayah cuma ngasih nafkah saja. Makanya 1 ya. Makanya kalau berbakti lebih beratnya ke ibu. Makanya kalimatnya birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, walidain itu beratnya ke ibu. Tapi kalau abawain lebih kepada ayah. Jadi itu sudah kita jelaskan ya Bu ya. Semoga ibu-ibu punya anak-anaknya semua anak yang berbakti kepada ibunda. Cuman kadang-kadang ada pula ibunya masih sehat tapi anaknya durhaka. Ada juga ibunya sudah meninggal, anaknya soleh, ingin berbakti, rupanya orang tuanya sudah meninggal lebih dulu. Nah itulah kadang-kadang ada saja ujian dalam kehidupan. Dan biasanya durhaka seorang anak kepada ibu di masa tua itu biasanya karena durhakanya ibu kepada anaknya di waktu kecil diganti sama Allah. Anak durhaka di saat dia besar itu karena waktu dia kecil didurhakai juga sama orang tua. Bagaimana bentuk durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil? Karena tidak mengajarkan Quran dan Sunnah, tidak mengajarkan agama. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu ada mengajarkan anaknya agama. Waktu dia pandai baca Quran yang mengajarkan guru apa ibu? Awak lain juga Bu. Yang alim-alim tuh Bu ya, batang ya kan, ban bin bun ban ya kan. Nah itu. Jadi memang tugas mendidik adalah orang tua, bukan guru. Guru membantu saja. Nah, lanjut yang kedua. Apalagi yang diharamkan oleh Allah, yaitu wa'dal banat. Wa'dal banat artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Orang Arab jahiliyah biasa mengubur anak perempuan. Karena dulu bagi mereka anak perempuan itu tidak bisa apa-apa, menghabiskan rizki saja, makan, kemudian tidak bisa diajak perang. Akhirnya mereka tidak suka anak perempuan. Ditambah lagi dulu karena sering perangnya orang Arab sesama suku mereka, anak perempuan kepala suku ditangkap sama musuh, lalu ditawan di situ sampai akhirnya dia suka sama laki-laki di kabilah itu, akhirnya nikah dia di situ. Sakit hatilah keluarga dari pihak ayahnya yang anaknya tadi ditawan sama musuh itu. Akhirnya sejak itu bersumpah kalau punya anak perempuan bunuh semua. Itu awalnya sakit hati. Makanya Arab jahiliyah dulu Bapak Ibu, kalau mereka istrinya hamil, dia bilang apa? Kalau nanti lahir perempuan langsung kita kuburkan aja, tidak usah kita bersih-bersihkan, langsung kuburkan. Bahkan dulu kalau saya baca dalam tafsir, kalau istri mereka mau melahirkan langsung digali kuburan sampai nunggu. Nanti kalau lahir langsung gitu aja. Kalau hendak tunggulah agak besar sedikit, umur-umur SD. Habis itu nanti anak perempuannya didandani cantik-cantik, dibawa ke padang pasir jalan-jalan sama ayahnya, ceritanya mau jalan-jalan, menyenangkan hati. Ibunya paham, ini mesti anak perempuannya mau dibunuh sama ayahnya. Ibunya sedih di rumah, tapi tidak boleh melawan. Akhirnya dibawa juga anak perempuan tadi sampai di padang pasir, digalinya kuburan, didorongnya anak perempuannya ke dalam, dikuburnya. Itulah jahiliyah dulu.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, sebenarnya anak perempuan itu kemuliaannya luar biasa. Anak laki-laki juga. Makanya dalam Quran Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 4950. Asy-Syura 4950. Apa kata Allah Bapak Ibu? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi semua bumi ini Allah yang mengatur. Jangan takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu-ibu takut sama jin? Lain. Ibu kalau masuk ke satu daerah takut izin sama penghuni. Ada kayak gitu? Tidak boleh hukumnya, syirik. Tapi dulu pernah kan Bu? Orang-orang dulu kan pernah. Kalau lewat di jembatan klakson, ada kayak gitu? Lain, kini masih tidak boleh, tidak boleh ya Pak. Itu takut sama setan nanti kita. Takut sama Allah. Dulu orang Arab jahiliyah begitu jemaah. Kalau mereka melewati satu lembah, melewati gurun pasir, melewati tempat-tempat angker yang kata orang di situ ada yang di situ kata orang aja itu sebenarnya. Sekarang ada lagi kan Bu? Ada tak di kampung ibu, di kampung bapak dulu angker, sekarang nggak angker lagi ada? Waktu ibu kecil-kecil ditakutkan sama setan ini setan itu ada nggak? Nggak pernah. Waktu ibu ketek itu nggak pernah takut-takutkan. Kalau aku acok, jangan di situ ada setan guling-guling. Di situ nanti ada suka ngesot. Di situ nanti ada jelangkung. Di situ nanti ada kangkung juga. Ditakut-takuti. Tapi sekarang nggak ada lagi karena nggak yakin. Kalau dulu yakin makanya takut terus. Setan kayak gitu kayak kerja dia menakut-nakuti. Arab jahiliyah kalau mereka memasuki lembah, masuk ke padang pasir, mereka izin Pak jangan ganggu kami ya, kami mau lewat. Kalau tidak izin nanti jinnya akan mengganggu. Bahkan bisa dua kata itu kasir dalam tafsir. Bisa bikin buta, bisa bikin lumpuh, bisa bikin gila. Jin itu bisa Pak. Jin kalau ganggu Bapak bisa Pak lumpuh. Bisa Ibu tidak sadar lagi. Bisa jin. Makanya dulu izin mereka melewati lembah-lembah itu. Masuk ke sini izin. Padahal nggak ada penghuni. Sama Nabi dilarang yang seperti ini. Terus bagaimana? Minta kepada Allah dengan berdoa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang diciptakannya. Kata Rasul, kalau orang memasuki satu tempat, datang ke satu daerah, lalu dibacanya doa ini, apa tadi doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai' hatta yartahila min manzilihi zalik. Tidak ada satu pun yang bisa mengganggu dia, mendatangkan keburukan kepadanya, mendatangkan mudarat kepadanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi Bu, tidak ada lagi mulai sekarang kalau lewat Ustaz di simpang itu jangan lupa klakson. Mana ada? Saya pernah kayak gitu Pak, ceramah di satu daerah. Nanti Ustaz kalau ke situ klakson Ustaz, nanti ada klakson mubazir habis lagi sama dia. Orang nggak ada apa-apa di situ. Ibu sudah hafal doanya? Apa hafal doanya? Kalau belum, jangan-jangan pakai jimat dah. Jimat hukumnya nggak boleh. Nah, a'udzu. Catat ya Bu. Nampaknya penghapus sudah agak lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, gitu. A'udzu, aku berlindung bikalimatillah dengan kalimat Allah tammah sempurna. Min dari syarri keburukan ma khalaq yang diciptakan Allah. Ini ada keburukan-keburukan ular,
Singa, harimau, hantu, setan, mak lampir. Itu semua tidak bisa ganggu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke satu tempat, ke satu ruangan, ke satu daerah, ke satu rumah, dibaca doanya. Kata Rasul, tidak ada satupun yang bisa mengganggu dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Ibu-ibu, ada yang belum pernah pasang jimat di rumah? Yang pernah ada? Ada. Saya dulu pernah Bu, waktu kami di kampung. Tapi setelah masuk pesantren dijelaskan ini tidak boleh, ini hukumnya haram, buang. Apa-apa ada yang disiko pakai jimat? Enggak. Jangan-jangan apa dukun gimana? Tobatlah Pak. Tobat. Buang mantra-mantra setan itu. Pakai Quran aja lagi. Ustadz, apa hukumnya pakai jimat dari Al-Quran? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan. Cuma kalau saya tidak usah pakai jimat dari Quran, karena kalau digantung di leher masuk ke WC nanti. Kemudian kita tidak suka menghafal doa, sukanya cuma gantung-gantung aja. Makanya banyak orang naruh ayat kursi, ayat ini, sholat subuh tidak ada, sama aja enggak. Dia terlalu banyak bergantung nanti dia tidak ada baca-baca lagi. Rasulullah itu nyuruh kita menghafal, membaca, bukan menggantung-gantung. Lebih selamat tidak usah pakai, cukup berzikir pagi sore. Ibu-ibu sekalian, sehat Bu? Alhamdulillah. Udah mau selesai baru tanya sehat mau. Apa sehat? Alhamdulillah. Sebentar lagi puasa Ramadan Pak. Jamaah yang dimuliakan. Jadi Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Balik lagi kepada materi tadi ya, tentang anak perempuan. Allah lah yang menciptakan, Allah yang menguasai langit bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan siapapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah inginkan. Yahabu liman yasha inatha. Allah menciptakan dalam keluarga itu anak perempuan saja. Anak ibu sama bapak itu perempuan semua. 10 anak perempuan, 5 anak perempuan semua. Ada ibu-ibu yang begitu? Perempuan semua, ada laki-laki ya? Ada laki-laki ya, perempuan semua. Ada juga dalam kelanjutannya yahabu liman yasha dzukura, laki-laki saja, tidak ada perempuan, masih berkelahi gitu. Atau awizawwijuhum zukrana wa inatha. Allah gabung. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Bencong tidak ada Bu. Sejak kapan ada bencong? Itu salah asuh namanya. Laki-laki gaya-gaya perempuan, perempuan gaya-gaya laki-laki. Itu salah asuh namanya. Berarti kesilapan orang tua dalam pendidikan dulu. Lalu kata Allah yang keempat, wa yaj'alu may yasha' aqima. Ada pula yang enggak punya anak. Yang enggak punya anak itu hakikatnya ujian dari Allah. Ada orang enggak mau punya anak juga ya Bu. Enggak mau punya lagi. Salah sendiri juga. Tapi ada yang berharap berobat sana sini, tidak ada sakitnya kata dokter. Cuma sikit-sikit aja. Tidak juga punya. Memang Allah tidak mau ngasih. Tidak bisa dipaksakan, mau gimana lagi. Termasuk nyetel anak laki-laki, nyetel anak perempuan. Makanya jemaah sekalian, anak perempuan disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama penyebutannya anak perempuan, nomor 2 laki-laki, yang ketiga laki-laki perempuan, yang keempat baru tidak punya anak. Kan 4 kan? Kan orang itu kan ada 4, punya perempuan saja, laki-laki saja, laki perempuan, dan tidak punya. Yang paling banyak yang mana Bu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan, Ibunda Aisyah istri Nabi tidak punya anak. Ibunda Aisyah tidak punya anak. Tapi sabar dia dengan itu semua sehingga Allah menaikkan, muliakan derajat beliau. Nah, ada yang punya anak nggak amanah dengan anak, justru masuk neraka gara-gara punya anak. Punya anak nggak diurus, tidak diurus dunianya, tidak diurus agamanya, diurus dunianya, tapi nggak diurus agamanya. Gede anak buka-buka aurat, gede anaknya banyak maksiat, malah menjadi ketua geng preman dia. Dosa orang tuanya nih. Ayahnya haji, ibunya hajah, ayahnya umroh, ibunya juga umroh, sering pengajian, tapi anaknya teler, tua, narkoba, diajaknya orang lain, dibuatnya tempat bagaimana orang bermaksiat. Ayah ibu yang haji dapat,
Kenapa? Karena tidak mendidik dengan baik. Secara dunia cukup, tapi akhiratnya hancur. Jemaah sekalian, di ayat ini yang pertama disebut wanita, anak perempuan, yang kedua anak laki-laki. Kata ulama tafsir, ini memuliakan bagi anak perempuan karena penyebutan pertama kali anak perempuan, bukan anak laki-laki. Makanya kata Rasulullah, siapa yang diuji dengan anak perempuan lalu dia sabar berbuat baik kepadanya, maka anak perempuan tadi menjadi penghalang orang tuanya dari neraka jahanam. Ternyata Bapak Ibu, menjadi anak perempuan itu lebih sulit. Tapi enggak juga lah, kayaknya lebih susah anak laki-laki. Tapi secara umum anak perempuan, karena menjaganya ekstra ketat Bu. Anak laki perempuan nih, hati-hati Bu. Sekarang udah ada loh, anak SD kelas 6 SD udah hampir 8 bulan ada sekarang. Kan ngeri itu. Iya. Kemarin yang video terbaru yang di Padang itu, anak-anak SMP tuh, perempuan-perempuan itu yang mereka dipesan sama orang dibayar 300.000, 400.000. Ada video terbaru, ada video terbarunya yang sekarang di Facebook. Ada kan? Ada Pak? Enggak? Ada Bu? Enggak tahu Ibu? Oh Ibu nggak ada ini ya? Bagus juga, doa pakai ini lali nanti, hanya dibaca Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata mendidik anak perempuan itu harus lebih serius. Bukan berarti laki-laki tidak serius. Ibu, kalau anak laki-laki ibu asal dia berjamaah ke masjid, tidak merokok, udah itu udah bagus itu. Anak perempuan Bu, dia sholat tapi nggak pakai jilbab keluar rumah dengan alasan panas. Dosa Bu, dosa besar. Anak perempuan dibonceng sama sembarang orang, tidak boleh. Anak laki-laki boleh. Anak laki-laki mau keluar rumah bebas. Anak perempuan malam-malam tidak boleh keluar rumah. Anak perempuan tidak boleh keluar sama laki-laki berdua-dua. Itu yang beratnya di situ. Belum lagi nanti anak perempuan dia perasaannya inilah itulah pusing. Makanya kata Rasul, siapa yang diuji dengan anak perempuan? 3 orang. Sabar kepada anak perempuan 3 orang. Allah siapkan surga baginya, Allah selamatkan dari neraka. Dalam hadis lain punya anak perempuan 2 orang. Ibu-ibu ada yang punya anak perempuan 3 orang Bu? Solehah ada anaknya yang 3 orang Bu? Ada yang keluar rumah tidak pakai jilbab? 2. Dalam hadis lain 1 pun jadi. Punya anak perempuan 1 orang, dididik baik-baik, solehah dia sampai dia nikah, taat sama suaminya, beriman kepada Tuhan Allah yang menciptakannya, dijamin surga betul. Kalau punya anak perempuan, tidak ada penjelasan anak laki-laki, anak perempuan. Makanya Bapak Ibu mendidik anak perempuan itu lebih serius, mentalnya dididik, rasa malunya. Perempuan itu kan Bu, kalau saya kaji dalam beberapa hadis, perempuan kemuliaannya dirasa malunya. Dia pemalu itu bagus. Tapi kalau dia berani semua orang semua cerita, sama ini semua akrab, nah boleh gitu. Kayak gitu anak perempuan. Biar menjaga dirinya. Hari ini tahu Bu, di Indonesia anak perempuan umur 14-15 tahun sudah tidak suci lagi 30%. Bayangkanlah tuh. Sekarang parah. Dulu masih mending karena tidak banyak kerusakan. Kalau yang umur 16-17 tahun itu sudah mencapai 70%. Sekarang sudah banyak anak-anak muda, anak SMP, SMA yang sudah kena penyakit HIV tapi diam-diam. Karena penyakit HIV kan nggak menular kecuali lewat darah. Kalau minum tidak menular, kata dokter. Kalau HIV itu kalau dari misalnya kita pegang tangan dia nggak nular. Yang nular itu lewat darah, suntik gitu. Dipakai untuk yang lain itu kena kayak narkoba itu kan pinjam suntik orang tuh. Tuh nyuntik ke tangan dia. Di situ yang karena lewat darah. HIV banyak hari ini. HIV banyak hari ini. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kita nggak tahu nih gimana anak-anak kita. Ya, yang kayak video tadi di Padang itu, anak SMP di bawah umur sudah kayak gitu. Nauzubillah. Tolong dijaga betul anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan ini mulia. Dulu di Arab ada seorang laki-laki, dia istrinya sudah punya anak 6 orang. 6 orang perempuan semua. Marah dia kepada istrinya. Hamil lagi istrinya yang ke-7. Apa kata dia kepada istrinya? Wahai istriku, kalau sempat yang ke-7 ini, laki perempuan juga yang lahir
jatuh talak satu. Sedih enggak? Udahlah punya anak 6 orang dibesarkan payah, yang merasa perempuan kan Bu? Laki-laki kadang tak mau paham dia punya anak tuh. Dia pulang habis itu sebentar di HP pergi ketemu kawan pelapor, betul? Ibu akhirnya banyak yang stres hari ini. Kalau ibu-ibu dulu dah, ibu-ibu sekarang maksud saya. Kalau ibu-ibu dulu tak penting Bu. Ibu-ibu dulu kuat-kuat mentalnya. Ibu-ibu hari ini enggak, karena mereka tuh manja. Terlalu enak hidupnya. Selalu dimanjakan sehingga mental tak kuat. Laki-laki gitu, perempuan gitu, anak-anak hari ini. Makanya banyak ibu-ibu hari itu stres. Udah punya anak, ada kan video itu antu-antu kepala, stres dia. Anak kecil pula, yang ini ada lagi, ayah dari mana-mana. Makanya minta cerai. 70% di Indonesia, 70% yang minta cerai di Indonesia ini wanita. Takut bapak-bapak dicerai sama bininya. Makanya cerai itu kan di laki-laki, bukan di perempuan ya Bu. Talak tuh di laki-laki, di perempuan. Laki. Kalau laki-laki nggak mau talak, nggak akan bisa lepas. Yang perempuannya mau nikah lagi nggak bisa. Kalau nggak ditalak sama istri suaminya nggak bisa. Atau laporlah ke pengadilan, biar diputuskan ke pengadilan. Nah, tapi rupanya nikah siri pula, nggak bisa. Akhirnya bergantung tak bertali, membunuh diri dan jadi. Tapi tidak boleh bunuh diri. Banyak hari ini jamaah. Makanya kalau sempat talak tuh di pihak ibu-ibu, bapak-bapak udah duda semua nih. Cuma talak itu kan di laki-laki. Jadi seolah-olah hari ini banyak yang terlantar, yang terzalimi perempuan. Makanya itulah pentingnya memperhatikan ketika ibu nanti punya anak perempuan, mau nikah itu cari calon yang betul-betul mantap untuk anak perempuan. Ibu tahu kan standar calon suami anak perempuannya apa dalam hadis Rasul? Apa standarnya Pak? Bapak nih kan wali nikah kan Bapak. Apa standar? Ibu kalau Bapak punya anak perempuan, nanti kalau ingin menikahkan anaknya biar bahagia, standarnya cuma belum tahu apa lagi. Udah nikah anaknya kan? Nah itulah. Standarnya cuma 2. Anak perempuan kita kalau dia mau menikah, Rasul menganjurkan cuma 2 standarnya. Yang lain itu sifatnya tambahan saja. Tapi jangan jadikan inti. Apa itu? Idza atakum man tardawna dinahu wa apa di sini? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itulah enaknya bahasa Arab itu. Mudah menghafal. Bahasa Indonesia payah menghafal. Kalau Arab bisa. Quran itu kan Arab semua, mudah menghafal. Tapi paham enggak? Itulah mukjizat Al-Quran dan hebatnya hadis Rasulullah. Kata Nabi, kalau datang kepada bapak ibu, pada wali-wali, bapak-bapak berarti kan yang menikahkan, yang laki-laki itu agamanya kalian ridhoi, dia paham hadis Rasul, paham Quran, tahu bagaimana seorang istri, tahu bagaimana kewajiban kepada seorang suami, tidak boleh berbuat kasar dalam Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Perlakukan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Yang bilang tuh Allah. Seorang suami baik kepada istrinya bukan karena baik istrinya, tapi karena perintah Allah. Seorang istri taat kepada suami bukan karena baiknya suaminya, tapi karena perintah Allah. Karena kalau nanti suaminya nggak baik, dia tetap baik. Ibu, kalau bapak lagi tidak baik, tetap ibu sebagai status istri berbuat baik kepada dia. Urusan dia dosa sama Allah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, perintah Allahnya itu. Seorang suami baik kepada istrinya meskipun dia nggak suka lagi sama istrinya, tapi dia nggak menzalimi ibu. Karena ayatnya kan jelas, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi kalau semua asal nggak suka zolim, asal nggak suka zolim, dosa, takut ya sama Allah. Bukan karena istrinya baik, tapi takut atas perintah Allah. Kalau dia melanggar, Allah akan hukum dia, Allah akan azab dia. Maka tetap berbuat baik dia kepada anak ibu, meskipun dia nggak cinta lagi. Misalnya agama. Yang kedua apa? Akhlak. Ini akhlak yang paling susah, Bu. 2 nih, Bu, standar mencari calon menantu idaman. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ada agamanya bagus, ditanya ayat hafal, ditanya hadis hafal, perangainya salah.
kasar ngomongnya, mudah emosi, pemarah, pendusta, akhlaknya kena. Ini yang bagus. 31 juz hafalnya katanya. Ada 31 juz. Ngarangnya dah. Mama Injil 1 katanya. Dia sholat subuh ada, cuman akhlaknya bagus. Gibah, kering, ngadu, ngambil hak orang, ada kayak gitu, Bu? Nah itu ada juga ustaz kayak gitu tuh. Nampaknya memang mantap ceramahnya. Semoga saya tak masuk. Ada juga akhlaknya bagus, tapi nggak ngerti agama. Sakit sedikit pergi ke dukun deh, ya kan? Nah, boleh kayak gitu. Nggak ngerti agama, riba dihajar juga. Yang penting suka sama suka. Riba itu di mana-mana suka sama suka. Ada yang nggak suka sama suka. Jadi standar untuk anak perempuan 2 ini. Tapi kalau untuk anak laki-laki 7. Bulan depan aja nih Pak, saya nggak sempat. 7. Kalau untuk anak laki-laki, aduh, banyak kali itu nanti nggak terkejar kita. Tapi yang banyak terzalimi anak perempuan. Anak laki-laki dia tinggal cerai pergi dia kan gitu enak aja. Enak aja. Itu terjadi, Bu. Ya kan? Mau nikah lagi dia sah-sah aja. Tapi kan kasih anak perempuannya. Makanya anak perempuan yang betul-betul sangat ditekankan. Perempuan lemah, ya kan Bu? Dia punya anak bawa sana bawa. Sebenarnya ya Bu ya, kalau dipikir-pikir, wanita itu Bu bisa 4 kali lebih kuat daripada laki-laki Bu, dengan syarat dipuji dan dihargai oleh suaminya. Berapa banyak perempuan cerai dia sama suaminya, meninggal suaminya, dulu hidup miskin, ketika tinggal sendiri kaya dia, betul nggak Bu? Bisa. Karena perasaannya yang terlampau dalam itu membuat semangat dia berjuang. Itu cuman bapak-bapak nggak paham gitu. Makanya bapak-bapak kalau punya istri itu Pak sering dipuji-puji biar semangat. Seorang wanita punya anak digendong sebelah sini kan, galon bisa diangkatnya. Tapi kalau nggak ada suaminya, kalau ada suaminya nggak bisa. Abang, itu bagus begitu. Memang harus suami yang angkat galon itu. Saya di rumah nggak boleh istri angkat galon. Harus saya ngangkat. Karena memuliakan dia. Karena perempuan itu, istri itu udah banyak pikiran dia udah. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Tambah pula disuruh angkat galon. Makanya kita laki-laki ini dilebihkan Allah fisiknya lebih kuat. Untuk yang begitu-begitu. Ada runtuhan, tahanlah di situ, mati kita. Lari lah ya kan. Bukan kuat di situ kita ngangkat ini, ngeluarkan motor, itu laki-laki. Ngotong apa? Malu-malu seng-seng di atasnya yang belum laki-laki tuh, kerja laki-laki. Ada apa di luar laki-laki yang main, jangan perempuan. Sebagian laki-laki sekarang ini udah kayak perempuan. Sebagian perempuan udah kayak laki-laki. Nggak bahagia rumah tangga. Nggak di pada posisinya. Udah terbalik-balik hari ini. Saya ada tetangga, istrinya yang kerja, suaminya ngasuh anak. Itu balik ini. Ini pasti nggak bahagia ini. Ya mau nggak mau yang laki-lakinya harus ngeredam egonya lah. Karena bagaimanapun laki-laki itu punya ego diri di bawah laki-laki, tidak mau kalah. Tapi ketika dia kalah, itu cepat stroke-nya tuh. Karena jadi beban Bu. Laki-laki, istri taat suami itu biasa, diperintahkan. Tolong itu tidak apa-apa tuh. Emang bawaannya laki-laki ditaati. Tapi kalau dibalik, laki-laki mentaati istri itu beban tuh Bu. Kalau ibu tahu beban tuh, tiba-tiba ada stroke aja gitu. Karena jadi beban mental kan? Iya Pak, enggak? Oh, apa sih aman lagi? Yang di luar nih. Jadi ini pentingnya menjaga anak perempuan baik-baik, Bu. Tolong dijaga anak perempuan tuh, Bu. Jangan keluar malam. Kalau dia ketemu laki-laki pastikan, ya penting-penting. Kalau enggak, boleh. Didik baik-baik di rumah. Jadikan ayahnya yang betul-betul dekat dengan dia. Anak perempuan kalau dekat sama ayahnya dia nggak pacaran, Bu. Nggak cari laki-laki lain, cukup ayah saya dah. Anak laki-laki kalau dekat sama ayahnya dia nggak jadi gay. Banyak di Jakarta itu anak-anak laki-laki itu jadi gay tuh Pak, karena nggak dekat sama ayah.
Makanya ayah ini kalau saya rasa kalau ibu sih udah lumayan ya bu, ayah-ayah yang kurang. Ibu tuh udah cukup membersamai anak. Kecuali anak ibu-ibu wanita karir ya. Kalau ibu-ibu wanita karir nggak bagus ya bu, habis dia anak itu dikasih sama baby sister, nggak bagus itu. Karena baby sister itu mendidik anak karena gaji. Tapi kalau ibu mendidik anak karena kasih sayang tuh beda hasilnya bu. Beda hasilnya itu. Meskipun sama-sama nyuap, yang satu karena perintah, yang satu karena kasih, hasilnya beda itu. Makanya program Kristen Internasional memperbanyak baby sister biar mengasuh anak-anak kaum muslimin, biar ibunya sibuk sama karir, sehingga nanti kalau gede anaknya nggak sayang sama ibunya. Ibu yang punya pembantu mengasuh anaknya di rumah, siap-siap gedenya anak nggak sayang sama dia. Anaknya cuma sayang sama pembantunya. Betul bu? Ibu kan tahu betul-betul diulang juga. Iya bu, ada. Wah itu teori itu yang saya baca, saya belum lihat juga sebenarnya. Berarti pas tuh kan? Itulah masalahnya. Karena nggak paham masalah mendidik anak. Taunya cuma ngasih makan anak, tapi nggak tahu pendidikan anak. Untuk ngasih makan anak, ayam pun bisa. Untuk ngasih makan anak, elang pun bisa. Yang membedakan kita sama hewan, mendidik bukan ngasih makan. Selama ini kan kalimatnya, yang penting saya kirim duit, saya kasih makan. Apa beda sama ayam? Ayam tuh bisa ngasih makan anak, elang bisa ngasih makan anak, harimau bisa ngasih makan anak, burung-burung terbang tuh ngasih makan anaknya semua. Tapi mendidik nggak bisa. Bisa. Kucing ngajarin anaknya sholat subuh 2 rakaat. Bisa kayak gitu kucing. Lalu ada tak manusia yang kayak gitu gak didik anaknya untuk sholat subuh? Ada. Berarti lagi sama-sama hewan itu. Berarti lagi sama hewan, keluarga yang mohon maaf. Jadi jemaah sekalian, pendekatannya agama. Tidak boleh agama. Jadi kembali lagi yang cerita di Arab Saudi tadi bu ya. Istrinya sudah hamil yang ke-7. Yang ke-6 tuh 1 sampai 6 perempuan semua. Dia bilang ke istrinya, kalau tidak lahir juga laki-laki yang ke-7, awas saya ceraikan kamu. Makin stres lebih ini. Emangnya salah perempuan katanya. Yang apa kan Allah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya laki-laki ini ditegur oleh Allah. Ntar ya bu. Tak fokus saja jadinya. Ini ada yang lain nih, penting nih bu. Ceramah sambil mikir WhatsApp beda ya. Itulah susahnya ceramah yang tidak semua orang berceramah. Orang semua bisa baca buku, tapi nggak semua bisa menceramahkan. Betul kan? Karena ceramah ini nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa ini. Dia harus lepas. Kalau saya ulang lagi ceramah saya ini, nggak bisa mirip, beda lagi nanti. Bisa lebih buruk, bisa lebih bagus. Karena ceramah tergantung perasaan. Oke? Jadi yang laki-laki tadi Allah tegurlah dia dengan bermimpi pada malam harinya. Dalam mimpinya dia dibawa ke pintu neraka jahanam. Neraka itu berapa pintunya bu? 8 apa 7? Yang mana 7, yang mana 8? Surga 8, neraka. Ibu rumahnya berapa pintunya? 2. Kalau 7 gawat kita. Ya Pak ya. Nah itu tidak ada mau 7 terserah rumah mana hubungan dengan neraka. Jadi malamnya dia tidur, dalam tidurnya dia bermimpi bahwa dia dibawa ke pintu neraka. Lalu pintu neraka pertama dia mau dimasukkan ke dalam, datang anak yang pertama menolong. Jangan masukkan ayah saya ke pintu neraka. Anak pertama yang perempuan. Dibawa dia ke pintu neraka yang kedua, anak nomor 2 yang perempuan. Dibawa ke pintu neraka yang ketiga, anak perempuan ketiga. Kan tadi hadis Rasul anak perempuan menyelamatkan dari neraka kan? Sampai dia dibawa ke pintu neraka yang ke-6, anak perempuan yang ke-6-nya, yang terakhir berarti yang paling bungsu, yang ke-7 kan masih mengandung, menghalang dia untuk masuk neraka. Habis itu dibawa dia ke pintu ke-7, anak perempuan 6 cuman, yang terakhir masih dikandung. Habis itu pas dia mau dimasukkan, sentak. Mimpi saya tadi dibawa saya ke pintu neraka yang ke-7. Syukur saya terbangun. Rupanya ketika itu dibilang ke istrinya, Dek kalau bisa yang ke-7 ini perempuan aja lagi. Takut juga abang nanti masuk neraka gitu. Anak yang ke-7 itu masih ada tuh.
Rupanya pas besoknya lahir anak laki-laki yang ketujuh. Malah sedih dia. Sedih dia, Bu. Tadi dia minta-minta yang ketujuh laki-laki. Sekarang dikasih yang ketujuh laki-laki, sedih. Ditegur Allah dengan mimpi dari malam. Nah, itulah memang apapun yang Allah berikan di rumah tangga yang terbaik. Punya laki-laki saja itu bagus. Punya anak perempuan saja itu juga bagus. Punya laki perempuan jago, tidak juga punya anak juga bagus. Semuanya yang paling penting dekat kita sama Allah. Ibu kalau punya anak sedih juga kalau tidak dekat sama Allah. Tidak punya anak juga sedih kalau tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang belum nikah, sedih juga kalau dia kalau dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya pada hakikatnya ujian. Yang paling penting bagaimana kita bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 5 lewat 5 terus dari tadi ya. Ini dah jam 5 lewat 41. 4 menit lagi udah kelewatan. Tadi mundur. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Pertanyaan satu pertanyaan. Oh, sudah kayak jin-jin itu nak. Bapak ada pertanyaan silakan, Pak. Tidak ada pertanyaan, bebas pertanyaan kita. Masalah keluarga, masalah fikih, masalah akidah, masalah pokoknya masalah lah, Bu. Dan Islam bisa menjawab semua. Ya, Bu, silakan. Boleh, Bu, silakan. Boleh enggak membanggakan itu ada salah. Oh gitu. Di kuburan sebenarnya masuk kuburan tuh ada adabnya. Berbeda dengan yang lain tidak ada kuburan. Di antara adab masuk kuburan pertama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum minal ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun lanallahu wa lakumul afiyah. Ibu hafal? Bapak hafal? Udah mau masuk kuburan apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya gitu. Ya boleh lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh, enggak apa-apa. Rupanya dijak sama dia. Waalaikumsalam. Belani pula itu. Malam-malam lagi. Enggak, mereka jawab tapi enggak terdengar sama kita. Alatnya itu. Enggak usah takut itu. Cuman ngeri-ngeri sedap ada juga karena sering nonton film setan kita ini kan. Lalu masuk kuburan itu pertama lepas baca assalamualaikum, lepas sendal. Disunnahkan melepaskan sendal. Kecuali di kuburan itu banyak batu-batu membahayakan, banyak bekas-bekas piring sabun bom itu pecah pula di situ ya kan. Beli sabun gratis piring satu ya kan. Nah itu tidak boleh ibu pakai sendal oke. Jangan ibu buka sendal bahaya tuh. Buka lagi tak berborot. Sunnahnya lepas sendal. Tak boleh melangkahi kuburan. Boleh melangkahi kuburan, tak boleh menginjak kuburan, tak boleh duduk di kuburan. Bapak-bapak ni kadang duduk di kuburan, mau tar di kuburan. Berdisco dia, di putaran lagu dangdut. Gali-gali kubur dia, lagu dia, tak boleh. Harusnya lihat kubur itu kita ingat kematian, istighfar kita atas dosa-dosa kita. Nanti kita mati, kita nggak bisa beribadah lagi, kita nggak bisa taat lagi sama Allah. Ini malah dunia yang nilai. Terus bagaimana dengan hukum membakar sampahnya? Ya sebenarnya tidak ada juga larangan, tidak juga ada perintah ya, boleh-boleh saja sebenarnya. Ya kalau memang misalnya ada dikumpulkan, ini agak kita pinggirkan, bakar tak apa-apa. Memang di situ-situ kata orang, dah ada nih kena azab nih katanya. Ya kalau dipinggirkan tak apa-apa. Cuma sebenarnya tidak ada pembahasan ya. Membakar sarok di pekarangan kuburan tak ada. Setahu saya tidak ada pembahasan. Boleh-boleh saja ya. Cuma sebaiknya karena di situ kan orang itu kan hidup tuh. Sebaiknya ya kalau bisa dijaga sikap. Karena melihat tadi ada masuk kubur, ucapkan salam, tidak boleh melangkahi. Berarti kan mirip-mirip juga lah kayak kita ada di sini. Orang kita bakar asap sini semua kan terganggu kita asap tuh. Makanya Bapak kalau lagi pengajian jangan merokok, mengganggu kami.
ya kan? Nah, kalau menanam tanaman di atas kuburan, tidak apa-apa juga, boleh-boleh. Hah? Hasil ladang. Janganlah kalau kayak gitu. Ibu punya kuburan anak, di atas kuburan anak tanam di situ bawang pray, bawang sup. Jangan Bu, jangan. Di samping. Kalau di samping tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau pergi kuburan itu kan kayak apa aja? Ini rumus bagus ini kata. Ya, kalau di sekitar-sekitar itu tidak apa-apa. Tapi kalau di atas itu kali kayak nggak sopan. Di situ nanam wortel lah kata dia kan. Makan dia makan dia. Kalau makan itu sebaiknya jangan tinggalkan. Tidak ada sunnah begitu makan di situ. Makan itu di rumah. Mengaji di kuburan itu sebagian ada yang membolehkan, sebagian tidak. Tapi kalau saya tidak, sebaiknya jangan di rumah aja ngaji di masjid. Ada pendapat Ibnu Umar katanya di kuburan baca Quran. Tapi ada yang bilang riwayatnya lemah. Jadi berbeda pendapat hal seperti ini dan ini yang menjadi pelik hari ini ribut di mana-mana. Tapi kalau saya tinggalkan lebih baik. Nah, kalau mendoakan boleh, doakan Allah maghfirlah warhamhu wa'afi'fu anhu. Tapi kalau ibu makan di situ baca-baca Quran, bagus di masjid aja baca Quran. Di rumah aja baca Quran. Enggak usah di situ. Itu pendapat yang saya ambil. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Cukup ya? Cukup. Ibu cukup? Cukup. Alhamdulillah. Mohon maaf jika salah Bapak Ibu. Semoga yang kita sampaikan pada pertemuan sore ini bermanfaat. Ibu-ibu mohon doa. Insyaallah saya nanti di bulan Juni mungkin akan membawa jamaah umroh. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin mau ikut-ikutan boleh juga. Insyaallah bulan Juni. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sesudah kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Muhammad. Semoga Allah yang Maha sampaikan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih yang menyampaikan kepada Ustaz. Jazakumullah khairan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum.